Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya bisa di stop barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan sore ini kita kembali berkumpul bersama dalam agenda sharing experience group yang pada hari ini dilaksanakan oleh Primaya Hospital. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Exkom, BOD, dan seluruh direktur Primaya Hospital Group yang telah hadir pada siang hari ini. Kemudian terima kasih kepada seluruh sejawat dokter Primaya Hospital Group yang meluangkan waktunya, seluruh sejawat dokter umum Primaya Hospital Group juga yang telah bergabung pada siang hari ini, dan seluruh sejawat dari Primaya Hospital meluangkan waktunya pada siang hari ini.
Alhamdulillah pada siang hari ini agenda kita berlangsung untuk sharing experience dengan tema Role of Guide Extension Catheter Challenging PCI Intervention Cases. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita narasumber Dr. Bambang Budiono dan pembuluh darah dan FSCAI. Dan kemudian pada siang hari ini juga yang akan menjadi moderator acara sharing experience kita adalah Dr. Darwin Maulana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tanpa perlu berlama-lama, acara sharing experience yang juga telah dihadiri oleh Maya Hospital Makassar, maka saya selaku MC pada siang hari ini akan menyerahkan acara kepada moderator, kepada Dr. Darwin Maulana, spesialis pembuluh darah. Kepada Dr. Darwin, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Dr. Bambang. Mendengar suara saya, Dok? Jelas sekali. Go ahead, Dr. Darwin. Baik, Dok. Saya di sini akan menjadi moderator selama acara sharing session kita yang rutin dilaksanakan pada hampir setiap 2 minggu sekali kali ya, Dok ya. Ini acara merupakan acara sharing cases di bidang kardiologi dan untuk kali ini mungkin agak berbeda karena akan ditayangkan live di YouTube. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis. Ya. Untuk kali ini Dr. Bambang selaku narasumber kita kali ini akan membagi dan men-share kasus menarik yaitu yang berjudul Role of Guide Extension Catheter on Challenging PCI Intervention Cases. Nah ini mungkin memang agak-agak sedikit tinggi ya untuk kalangan dokter jantung, tapi mungkin akan menambah ilmu untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan untuk Dr. Bambang ya karena udah hampir setengah jam kita terlambat. Pada Dr. Bambang, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Dr. Darwin. Bisa tolong mungkin supaya tidak ada gaung, semua bisa di mute ya, yang tidak sedang bicara. Suara saya bisa didengar ya, Dr. Darwin? Oke, jadi saya mulai. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik karena kadang-kadang ini tidak bagus ini sinyal internetnya. Jadi gini, topik yang akan saya bawakan itu adalah peran guide extension catheter ya pada kasus-kasus yang relatif sulit ya. Kita tahu bahwa next ya, tolong next slide. Kita tahu bahwa yang sering membuat kegagalan PTCA itu karena kita tidak bisa deliver stent ke target lesion ya dengan berbagai sebab. Next ya, yang paling sering itu adalah karena guide kateter yang sangat buruk backup supportnya. Yang kedua bisa karena vesselnya itu turtus ya, sehingga menurunkan apa yang kita sebut sebagai distal transmission force. Kemudian juga adanya friksi antara stent dengan dinding pembuluh koroner. Seperti kita ketahui bahwa stent itu cukup bulky,
ya, sehingga dibandingkan balon tentunya, sehingga kalau misalnya vesselnya tortus atau lesinya relatif ketat, maka akan sulit untuk melewati lesi. Oke, next. Ya, ada beberapa alternatif untuk mengatasi, tapi tentu saja alternatif-alternatif ini mengandung kelemahan atau mengandung risiko. Ya, kita bisa melakukan deep sea guide, ya, atau kita sering sebagai intervensionis itu mendorong itu kateter masuk ke dalam koroner, ya, sehingga memberikan backup yang lebih kuat, tetapi tentu saja mengandung risiko bahwa bisa terjadi vessel injury karena tip dari guiding catheter maupun primary curve-nya. Next. Atau kita juga bisa guiding-nya kita upsize, ya, yang jadi dari 6 French misalnya menjadi 7 French atau 8 French. Tapi untuk mengubah ini kita harus misalnya dari transradial kita pindah ke transfemoral. Dan ini juga tidak tanpa risiko, sebab dengan guide yang besar ini risiko untuk terjadinya bleeding dan lain sebagainya akan menjadi lebih besar tentunya. Apalagi kalau kita harus menggunakan transfemoral sebagai akses. Slide. Nah, kita juga bisa mengganti, ya, guide catheter dengan yang lebih bisa memberi backup support yang baik. Misalnya dari Judson catheter jadi Amplatz, ya. Tetapi ini tentu saja bukan juga tanpa risiko, sebab semakin agresif guide catheter, maka potensi untuk terjadinya komplikasi juga semakin tinggi. Ya, next. Kita bisa juga melakukan berbagai upaya, ya, selain yang sudah disebutkan tadi. Misalnya dengan lesion preparation, kita tadinya sudah menggunakan balon dengan size 2 mili, kita naikkan menjadi 3 mili, sehingga membuat lumen dari lesi itu menjadi lebih mudah dilewati. Kita bisa menggunakan body wire, kita bisa menggunakan anchor dan body balloon, ya. Next. Tetapi di luar itu semua, slide, kita bisa menggunakan apa yang disebut guide extension. Ya, ini adalah slide yang memperlihatkan apa yang disebut guide extension. Jadi guide extension ini sebenarnya adalah upaya, ya, untuk memasukkan kateter lain, ya, ke dalam pembuluh koroner lebih dalam lagi dengan tujuan untuk memberikan support yang lebih kuat. Itu tujuannya, ya. Jadi ini adalah morfologi atau komponen-komponen dari guide extension catheter yang kita fokuskan pada kesempatan ini adalah guide liner. Ya, kita tahu ada proximal tab, ya. Di situ kita bisa baca size-nya, ya, inner diameter-nya. Kemudian ada stainless steel, ya, yang membantu kita untuk mendorong guide kateter ini masuk ke dalam koroner, ya, dan dia memiliki sifat yang selain kuat itu king resistance, artinya tidak mudah bengkok. Sebab kalau mudah bengkok ya mudah patah, ya, sehingga bisa terjadi penyulit-penyulit yang tidak kita inginkan. Kemudian ada bagian yang disebut half pipe, ya. Half pipe ini, ya, mudah-mudahan bisa dilihat, itu adalah bagian di mana kita memasukkan device, ya, apakah itu balon, apakah itu stand, apakah itu burr dari rotablator, ya, kita lewatkan di situ, ya, half pipe. Jadi itu terbuka separuh istilahnya, ya. Jadi kateter itu ada bagian yang terbuka separuh untuk memasukkan device, dan diharapkan device itu bisa masuk ke target yang kita tuju dengan lebih mudah, ya. Yang terakhir yang paling ujung itu adalah guide extension-nya. Guide extension itu pada generasi pertama hanya sekitar 20 cm, ya. Tapi itu pembuluh koronernya tentu saja lebih panjang-panjang, maka kalau menggunakan 20 cm itu ada yang tidak bisa mencapai lesi yang sangat distal, ya. Sehingga
generasi yang kedua dan ketiga, yang terakhir ini yang disebut V3 atau version 3 dari GuideLiner, itu menggunakan panjang dari coil reinforced guide extension-nya itu sepanjang 25 cm, sehingga memudahkan untuk mencapai lesi yang paling distal, Bud. Oke, next. Dan kalau next slide, ya. Ini kalau kita perhatikan gambar ini sebelumnya, maka ya kita lihat inilah yang paling ujung dari guide extension catheter, ya, yang paling distal, ya. Jadi disinilah yang struktur yang paling penting, yang dulu sering menimbulkan komplikasi karena yang dulu ada komponen metal, sekarang benar-benar dibuat sangat fleksibel. Dan king resistant, sekali lagi tujuannya adalah supaya bisa melewati lesi-lesi yang pembuluhnya tortus. Nanti saya akan perlihatkan beberapa kasus menarik, ya. Sangat tortus, bisa dilewati dengan relatif mudah karena dia bisa meliuk-liuk, ya, tanpa kita khawatir bahwa terjadi kinking, ya, pada kateternya, ya. Next slide. Nah, ini adalah size. Jadi ada 5 size yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Mulai dengan size 5 French. Size 5 French itu sebetulnya 4 in 5. Artinya kateternya adalah 4 French, di dalam bisa masuk atau kompatibel dengan guiding kateter 5 French, ya. Yang 5,5 itu memerlukan guide 6 French, yang 6 French child catheter atau extension catheter itu memerlukan sekurang-kurangnya 6, ya, 7 sekurang-kurangnya 7 dan ya. Tetapi guide extensionnya itu one size below. Jadi kalau disebut 7 French itu sebetulnya 6 in 7. Jadi 6 French extension catheter bisa kompatibel untuk dipakai pada 7 French, seperti itu. Kalau 8 French artinya 7 in 8. Ya, next. Ya, ini salah satu gambar yang bisa memperjelas apa yang disebut half pipe tadi untuk memasukkan device, ya. Itu harus menghadap ke atas, jangan dilakukan manipulasi dengan merotasi dari guide extension-nya, ya. Tujuannya supaya jangan terjadi, kalau kita rotate itu bisa terjadi twisting dari wire dan lain sebagainya, sehingga akan menyulitkan delivery dari device. Oke, next. Nah, apa tujuannya dari guide extension itu? Yang pertama tentu saja akan meningkatkan backup support, ya. Kita bisa membuat seolah-olah kateter itu berubah menjadi kateter unplugged. Oke. Bisa deep intubation, ya, bisa melewati proximal obstruction, artinya ada lesi di bagian proksimal, asal memenuhi syarat bahwa lesi itu diameter efektifnya harus lebih dari 2,5 mili. Ini yang paling penting, ya. Karena apa? Nanti bisa menimbulkan obstruksi dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian bisa di advance atau di dengan teknik anchor balloon, atau bisa menggunakan torpedo teknik. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kita melakukan, ya. Dan kita bisa melakukan stenting di proksimal terlebih dulu. Nggak usah khawatir bahwa nanti kateter child catheter ini atau extension catheter tidak bisa melewati, ya. Bisa dilakukan stenting proksimal, baru kita melakukan stenting di distal, ya. Slide. Atau backup dari guide kateter ini sangat-sangat lemah, ya. Dengan menggunakan GuideLiner,
maka extension catheter ini bisa masuk bahkan melewati lesi proksimal, ya, sehingga bisa next slide. Ya, ini adalah kalau kita melihat bahwa guiding catheter itu tujuannya adalah memberikan backup support, maka kita lihat kekuatan dari kateter itu yang disebut sebagai G-force, ya. Kalau kateter dengan diameter 6 French misalnya, maka diukur itu kekuatannya sekitar 52 G-force. Oke. Kalau menggunakan guideliner, kalau dia keluar menjorok ke dalam, ya, deep seated sampai 5 mili, maka dia meningkat sudah lebih dari 2 kali lipat, ya, dibandingkan dengan kateter sebelumnya, yaitu menjadi 110 G-force. Kalau masuk lebih dalam lagi 10 mili bahkan 15 mili, itu meningkat jauh berkali lipat, ya, sehingga dari 6 French itu jauh lebih kuat dibandingkan menggunakan guide yang 8 French. Jadi manfaat dari guide extend catheter ini sangat-sangat luar biasa, ya, dalam kaitannya dengan kompleks PCI, ya. Next. Nah, ini yang tadi saya ingatkan kembali bahwa kalau kita mau menggunakan guideliner dan kita akan melewati lesi di proksimal, maka kita harus yakin bahwa efektif diameternya tidak boleh kurang dari 2,5 mm, ya, untuk menghindari adanya vessel injury atau terjadinya oklusi dari pembuluh darah sehingga menimbulkan iskemi, menimbulkan komplikasi aritmia dan lain sebagainya, ya. Next slide. Nah, ini adalah teknik, salah satu teknik, karena kita tahu bahwa extension catheter ini ujungnya itu tidak taper, ya, dia sama besar, sehingga punya potensi untuk menimbulkan injury pada pembuluh darah, sehingga pada kondisi tertentu tidak selalu diperlukan, tapi pada kondisi tertentu di mana vesselnya tortus atau angle-nya sangat-sangat stiff angle, maka kita perlu menggunakan teknik yang disebut torpedo teknik, yaitu kita seperti menggunakan teknik bagaimana kita melewati vessel tortus itu. Jadi ada balon ditaruh di ujungnya, balon ini bisa diinflate atau tanpa diinflate, ya. Jadi deflate balloon juga sudah cukup membantu untuk menghindari terjadinya injury pada dinding pembuluh koroner, ya. Ini disebut torpedo teknik. Next. Saya akan mulai dengan kasus pertama, ya. Ini pasien dengan keluhan stable angina, ya, umur 50 tahun, tapi stable angina dengan Canadian kelas 3, artinya kadang-kadang istirahat aja udah muncul chest pain, ya. Kita lihat ini pembuluh kiri relatively diffusely disease, ya, tetapi kanan. Next, coba tolong diklik yang kanan. Next. Ya, kalau kita lihat yang kanan, maka kita lihat distal dari right coronary artery ini totally oklusi, ya. Ya, total oklusi di distal dan sangat panjang, ya. Yang kedua, bagian proksimal itu sangat tortus, ya, sehingga akan sulit sekali melakukan stenting, ya, pada kasus-kasus seperti ini. Jadi kita harus bisa prediksi dari awal bahwa kasus ini tidak mudah, ya, sehingga kita memerlukan backup, ya, strategi dari awal. Kita harus menentukan
apa yang harus kita lakukan, dan salah satunya yang kita pikirkan adalah melakukan crossing lesi dulu, ya. Kalau bisa dengan balon, kita bisa dengan mudah, maka kita bisa lakukan upaya stenting. Dengan balon saja susah masuk, maka kita memerlukan backup yang lebih baik lagi. Next. Nah, ini wiring tidak terlalu sulit, ya. Bisa ke distal, ya, dengan menggunakan guide wire filter XT, ya, dan dengan bantuan backup balon 1,5 dengan panjang 15 mili. Next. Ya, tetapi ya balon 1,5 ini nggak bisa lewat, nggak bisa melewati lesi yang sangat kritis. Setiap didorong masuk, ini kateternya juga ikut terdorong keluar. Ya, next. Kita coba untuk mengganti dengan balon yang lebih kecil, 1,25 mili. Ini balon yang paling kecil yang kita miliki, itu pun tidak bisa lewat. Ya, sehingga kita memutuskan untuk menggunakan guideliner waktu itu, ya, dengan torpedo teknik, karena kita tahu lesinya cukup tortus, kita ingin melindungi supaya tidak terjadi injury, ya, kita gunakan balon yang sudah kita pakai tadi untuk melindungi ujung dari extension catheter. Next, kita bisa melihat, ya, ini tanpa diinflasi, ya, tanpa diinflasi, kita dorong masuk, ya, bersama dengan balonnya. Ya, jadi dikawal dengan seperti forrider itu, balonnya menjadi forridernya untuk didorong masuk hingga ke distal. Nah, dengan masuknya sedemikian dalam, maka kita tahu kekuatan dari kateter ini menjadi di atas 8 French, karena kita tahu ini sudah lebih dari 15 mili, 15 cm untuk masuk ke dalam ini, ya, ke dalam kateter, ke dalam koronernya. Ya, sehingga memudahkan kateter itu masuk ke dalam lesi yang sangat ketat yang tadinya tidak berhasil dilewati dengan balon yang terkecil. Next. Setelah tugasnya selesai, kita bisa tarik guideliner, kita simpan di dalam guiding supaya tidak menimbulkan obstruksi, dan kita kemudian bisa melakukan predilatasi dengan balon yang paling kecil, kemudian kita lakukan juga dengan balon yang ukuran lebih besar. Next. Yang satunya. Ya, oke. Ya, kita lihat, ya, dengan mulai balon yang 1,25, kemudian kita tingkatkan menjadi 2. Kemudian setelah itu baru kita lakukan stenting. Jadi karena lesi sangat pada di bagian bawah itu kita hanya POBA, sebab kalau kita stand, maka kita akan stand setidak-tidaknya kita memerlukan 3 stand, dan tentu sangat costly untuk kasus seperti ini. Next. Kemudian kita stand yang proksimal, dan next. Ini final result-nya. Ya, setelah kita stand dan POBA di bagian distal, kita lihat DIMI 3 flow yang tadinya total oklusi sudah terbuka. Dengan perkiraan, seandainya terjadi restenosis di bagian distal karena kita tidak stand, kita kedepannya mungkin akan lakukan hanya dengan menggunakan tracheotomy balloon. Next. Ya, kasus kedua ini laki-laki 72 tahun dengan unstable. Kita lihat lesinya critical, ya, dengan very calcified. Kita bisa lihat tanpa kontras, kita sudah lihat bayangan kalsium, ya, sehingga kita putuskan menggunakan balon NC, ya, non compliance balloon ukuran 2,75 setinggi 20 HTM. Next. Dan kita lihat, ya, ya, yang kita predilate, ya, ya, tadinya kita kalau ada dog bone, ya, kita harus menggunakan rota, ya, tapi kita lihat bisa dihandle dengan baik dengan NC, ya, sehingga kita putuskan untuk langsung stenting. Next. Yang terjadi adalah stent nggak bisa lewat, ya.
Kita lihat ini di sini critical, ya, stent nggak bisa lewat, ya, meskipun sudah kita buka dengan NC yang cukup besar, ya, 275 dengan high pressure itu hampir 3, itu stent masih tidak bisa lewat, dan kita lihat ada dissect di situ, ada diseksi karena kita balon dengan tekanan tinggi, pasiennya chest pain, ya, kita lihat flow-nya menjadi lebih buruk dari sebelumnya, yang tadinya Dimitri, pasiennya juga chest pain. Kita buru-buru masukkan wire kedua dengan bisa membantu. Next. Tetapi body wire pun ini tidak bisa membantu untuk delivery stent karena stentnya cukup panjang dan ini angle-nya cukup stiff angle, ya. Ditambah lagi dengan lesi yang meskipun sudah kita buka tapi kita tahu bahwa ini calcified lesion. Jadi lesi yang kasar itu tentu saja akan menimbulkan friksi yang menghalangi stent delivery. Slide. Akhirnya kita putuskan untuk menggunakan guideliner. Ya, guideliner dengan menggunakan apa yang disebut anchor balon, menggunakan balon, ya. Kemudian kita inflate di distal dengan low pressure, ya, below nominal pressure. Jadi kalau nominalnya 6, kita hanya 2 sehingga tidak menimbulkan injury berlebihan terhadap vessel coroner, ya. Kemudian kita deliver, kita dorong kateternya. Next. Kita dorong kateter extension hingga kalau kita lihat ujung dari extension kateter itu sudah melewati lesi. Oke. Sehingga kita tinggal deliver stand-nya, slide next. Kita tinggal deliver stand-nya. Setelah stand in position, kita bisa keluarkan guideliner, ya. Kemudian kita tinggal inflate dari stand-nya kalau sudah pas di posisinya. Next. Dan kita lihat final result-nya sangat memuaskan, ya. Tidak stand-nya well deployed, ya, dan Dimitri flow, ya, yang tadinya dissect dengan Dimitri flow, sekarang sudah kembali lagi, pasien tidak ada chest pain, EKG-nya juga membaik. Next. Kemudian ini adalah kasus ketiga, juga dengan stable, mirip dengan yang tadi, tetapi dengan proximal segmen yang jauh lebih tortuous. Ya. Jadi kita wiring tidak terlalu sulit, demikian juga kita ballooning. Next. Ya, kita menggunakan balon ukuran 2, kemudian kita predilatasi, ya, kita predilatasi, lesinya karena sangat kritikal, ya. Next, ya, ini sekali lagi kita tidak berhasil deliver stent, ya, karena angle-nya cukup stiff, ya, hampir 90 derajat, selain itu juga relatively calcified. Ya, sehingga kita putuskan sekali lagi untuk menggunakan guideliner. Next. Ya, kita menggunakan guideliner. Ya, guideliner tidak selalu perlu melewati lesi, ya. Kita cukup di depannya karena yang kita butuhkan adalah membantu supaya stent yang akan kita deliver itu lebih koaksial sehingga mudah untuk didorong ke distal coronary artery. Next. Dan setelah kita menggunakan guideliner, maka kita lihat bahwa stent dengan mudah bisa melewati lesi. Kita bisa lihat itu yang sebelah kiri. Kemudian kita setelah stent tepat di lesi, maka kita sudah tidak membutuhkan guideliner lagi, bisa kita tarik guideliner ke dalam guiding catheter. Next. Ya, ini sudah posisinya tepat, tinggal kita inflate. Next. Oke, kita inflate di tempat lesi yang paling kritikal. Next. Dan ini adalah final result-nya, ya. Cukup baik, ya. Kita lihat tortuosity di atas itu yang membuat sangat sulit di samping angle, dan kita berhasil melakukan stenting dengan bantuan guideliner. Next. Ya, ini kasus keempat juga menarik. Pasien dirujuk dari rumah sakit kabupaten dengan inferior STEMI
inferior non-STEMI, inferior non-STEMI, tetapi dengan riwayat AV block. Oke, dan kita lihat lesinya sangat distal sebetulnya. Tadinya saya berpikir apakah kita mau konservatif saja, tapi karena karena kita lihat ada riwayat blok, tentu saja sangat berisiko untuk membiarkan pasien dengan lesi yang sangat kritikal seperti ini. Sehingga kita putuskan untuk melakukan PCI. Yang lain bisa tolong di mute. Next. Next. Ya. Dan kemudian kita berhasil melewati dengan waktu. Tetapi ini pun Anda sudah bisa melihat bahwa kait kateter itu terdorong keluar ya. Begitu kita mendorong balon, next, kita lihat bahwa kait kateter itu terdorong keluar. Ya. Tetapi lesi bisa dicapai. Nah, mengingat bahwa sangat tortus ya di depannya, maka tidak akan mungkin kita bisa stenting tanpa bantuan kait extension. Slide. Ya, nah Anda bisa lihat dengan anchor balon dengan small balloon, kita bisa dorong itu kateter sampai ke distal. Jadi kalau Anda bayangkan, itu ujung dari kait liner itu sudah hampir sampai di bifurcation, ya sangat distal. Ya, sehingga akan sangat memudahkan untuk device delivery ya. Apakah mau menggunakan balon yang lebih besar atau kita langsung stenting ya. Next. Dan setelah kait kateter extension masuk ke distal, maka kita bisa delivery stent dengan sangat mudah. Kita lihat itu dengan sangat smooth bisa mencapai distal dari RCA. Slide. Ya, kita lihat itu stent sudah sampai di target dari lesi yang kita harapkan. Ya, coba diklik. Ya, oke. Ya, next. Dan ini adalah final result setelah kita stenting. Very nice result, ya, Dimitri flow, sehingga kita tidak khawatir pasien mengalami AV block kembali. Slide. Ini berikutnya adalah kasus terakhir yang baru dikerjakan beberapa hari yang lalu. Ya, ini semula kita tidak menyadari ini bahwa kateter di yang sebelah kiri itu sebenarnya di RCA. Kita awalnya menganggap itu ada separated ostium dari circumflex dan LAD, jadi tidak memiliki left main. Tapi ternyata setelah kita manuver kateternya, kita lihat bahwa ada left main. Ya, kelihatan juga jelas circumflex dan LAD, sehingga kita tahu persis bahwa yang salah masuk pertama itu sebetulnya RCA, yang kita sebut sebagai anomali ostium origin. Jadi ostium dari RCA itu ada di left coronary cusp. Nah, ini agak challenging ya. Slide next. Kenapa? Karena kebetulan kita kehabisan kateter Amplatz, ya. Amplatz yang paling ideal untuk menghadapi kondisi anomali seperti itu. Kita lihat pasien ini sebenarnya juga sudah pernah di-stent di rumah sakit lain, dan kita lihat di situ terjadi instant restenosis, tetapi yang menjadi culprit ini adalah RCA. Oke, jadi pasiennya dengan problem unstable atau DDD non-STEMI dengan culprit yang kita yakini adalah di RCA, karena yang di LAD itu adalah CTO, ya, chronic total occlusion, sehingga target yang kita akan handle adalah RCA. Next. Nah, ini awalnya kita mau coba menggunakan backup left, ya, BL 3,5, ya, tetapi tidak bisa kanulasi, sehingga kita putuskan menggunakan Ikari left, ya. Itu pun tidak bisa kanulasi, sehingga kita menggunakan guide wire untuk melakukan anchor wire teknik, ya. Wire bisa masuk ke koroner, tetapi sangat-sangat
tidak stabil, didorong sedikit saja, itu guide sudah hampir terlempar keluar ya. Sehingga kita menggunakan backup dengan balon. Kalau Anda lihat ada titik itu adalah balon ukuran 1,5 ya, untuk membackup agar bisa melalui lesi dengan lebih mudah guide wire-nya. Next. Kemudian melihat situasi seperti ini, ya, sebab tanpa backup tidak mungkin PTCA bisa dilakukan. Ya. Setiap balon dicoba untuk predilatasi itu guide cenderung akan terlempar keluar, sehingga kita menggunakan guide liner. Ya. Guide liner Anda bisa lihat di situ masuk dengan relatif mudah ke bagian proximal hingga mid segmen dari anomali RCA. Ya. Kemudian kita menggunakan balon untuk predilatasi ya di bagian lesi yang paling kritikal hingga ke bagian mid. Ya, next. Setelah itu kita cek ya bagaimana, apakah sudah memungkinkan kita stenting, dan kita lihat setelah predilatasi dengan mudah kita bisa melihat di mana estimasi landing zone kita ya. Sehingga kita putuskan karena melihat lesi yang cukup dengan pembuluh yang relatif kecil, kita hanya menggunakan stand dengan size 225, ya cukup panjang ya, tapi dengan bantuan guide liner kita bisa deliver stand dengan relatif mudah. Next. Kita lihat stand bisa diposisikan dengan tepat di tempat yang sangat kritikal tadi, kemudian kita inflate hingga 20 ATM. Next, ini adalah final result-nya. Ya, saya kira cukup acceptable ya. Next. Jadi sahabat sekalian bisa kita simpulkan bahwa guide extension ini ya sangat membantu kita ya untuk apakah kita akan menggunakan anchoring atau tanpa anchoring ya untuk menghadapi kasus-kasus yang sangat sulit, bahkan di lesi yang sangat distal ya, kita bisa mendeliver dengan relatif safe ya. Kita juga bisa menggunakan guide liner baik secara tunggal maupun dengan berbagai teknik seperti yang saya perlihatkan tadi, bisa dengan torpedo teknik, bisa menggunakan anchor balloon teknik untuk mengoptimalkan guiding catheter support dan memudahkan kita menyelesaikan kasus-kasus yang kita hadapi dengan lebih simpel. Kenapa kita perlu memikirkan agar kita bekerja atau melakukan prosedur dengan mudah? Next. Karena kalau kita melakukan kasus yang sulit, kita ubah menjadi relatif mudah, ya artinya kita mengurangi radiasi baik untuk operator, untuk pasien maupun staf cath lab ya, sehingga kita tahu bahwa radiasi itu adalah musuh kita bersama ya, jangka panjang menimbulkan berbagai masalah. Kalau kita bisa meminimalkan semaksimal mungkin agar kita bisa mengerjakan dengan relatif cepat ya, tentu ini akan menguntungkan semua pihak, operator, menguntungkan pasien maupun menguntungkan seluruh staf cath lab. Saya kira itu yang ingin saya share siang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bambang atas sharingnya yang sangat menarik sekali. Kasus yang hasilnya saya rasa bagus sekali ya dok ya, dengan menggunakan teknik guide extension ini ya dok. Memang kalau dilihat dengan bertambahnya jadi salah satu solusi untuk menata laksana hal tersebut. Saya undang teman-teman sejawat sekalian, mungkin dari Dr. Roni dari Tangerang, atau mungkin sharing kasus yang dihadapi
kasih kepada master kita Dr. Bambang Dok ya. Jadi di sini tempatnya kita untuk sharing dan berbagi pengalaman. Terputus-putus ya suara saya ya. Halo? Dengar suara saya? Ya, sekarang sudah lebih baik. Oh iya. Ya, saya undang kepada sejawat sekalian, Dr. Roni mungkin, ada Dr. Hakim, ada Dr. Manupris juga saya lihat, untuk sharing atau berbagi pengalaman, atau mungkin Dr. Bambang ada 5 kasus tadi ya dok ya. Kalau bisa disampaikan atau ditanyakan langsung ke Dr. Bambang, bisa langsung. Saya undang Dr. Roni, mungkin Dr. Roni dari Tangerang, dok. Ya, selamat siang Dr. Darwin, selamat siang Dr. Bambang. Ya, siang Dr. Roni, mungkin ada. Hai Dr. Roni, suaranya siang, apa cukup kabar? Jelas ya. Jelas dok. Baik, terima kasih Dr. Bambang, Dr. Darwin, kasus yang sangat menarik dokter, terutama tadi. Halo, suara saya terputus nggak? Enggak, bagus. Dok. Enggak, bisa. Oke. Bagus. Terutama kasus yang keempat dan kasus kelima tadi dok sangat menarik. Nah, halo? Ya, go ahead. Ya, halo. Ya. Lanjut aja Dr. Roni. Nah, ini kita tahu dok, memang dari kasus-kasus yang Dokter Bambang ceritakan tadi, bagaimana guideliner itu atau guiding extension itu sangat baik sekali dalam meningkatkan support dan terutama untuk equipment delivery ya dok. Untuk bagi kita juga ada beberapa kasus juga memang menemukan bahwa banyak sekali peran guide extension ini terhadap berbagai kasus yang sulit yang pernah kita hadapi. Seperti pada kasus komplikasi di mana stemnya itu stuck ataupun balonnya itu bermasalah, kita sempat gunakan guiding extension juga untuk retrieval daripada equipment yang in-trap tersebut di dalam koroner. Kemudian juga pernah dok, saya ada kasus sulit sekali, kasus CTO, kemudian kita coba masukkan wire yang dari retrograde tersebut masuk ke dalam kateter yang dari guiding kateter yang antegrade. Akhirnya proses cut atau reverse cut tersebut kita bantu dengan guiding extension dan ternyata memang lebih mudah dok untuk mendelivernya. Terima kasih dok atas kasusnya. Yang ingin saya coba tanyakan dan komentari dari Dr. Bambang, dok, kalau sejauh pengalaman Dr. Bambang itu dari berbagai macam jenis guiding catheter yang ada atau tersedia di market, terutama di Indonesia, itu kita kenal seperti di awal Bros Tangerang itu kita ada Guidezilla, Guideliner, Teleskop dan lain-lain sebagainya. Profilnya dok, kapan kita pakai alat yang mana? Apakah ada perbedaan karakteristik di antara guiding extension tersebut? Dan kira-kira apakah kasus tertentu membutuhkan tentu begitu dok? Pertanyaan saya itu dulu dok. Terima kasih. Ya, oke. Makasih, Dr. Roni. Jadi memang kita memiliki banyak opsi ya untuk memilih guide extender catheter itu. Kalau dulu kita hanya punya satu macam, punya Terumo itu, kalau nggak salah namanya ST1 ya. ST1 itu agak ribet karena dia over the wire, ya, sehingga kita harus menggunakan konektor khusus, ya, tidak terlalu nyaman, terlalu ruwet penggunaannya. Nah, kalau yang Guidezilla, Teleskop maupun Guideliner ini sudah rapid exchange ya. Jadi sama seperti kita pakai balon dan lain sebagainya, sangat-sangat mudah. Nah, saya juga pernah menggunakan yang lain ya. Tetapi Guidezilla itu saya hanya yang generasi awal itu saya pernah coba. Sekarang ada versi yang lebih baru.
ya guide sila yang tentu saja profilnya sudah jauh lebih baik. Ya. Mungkin agak putus-putus suara saya. Ya, jadi profil yang sekarang ini guide sila pun juga sudah cukup baik. Tetapi kalau saya sudah nyaman dengan suatu guide dengan suatu guide extension catheter, saya jarang untuk mengubah atau mencoba yang lain lah, kecuali diberikan sampel untuk mencoba baru saya coba. Tapi kalau saya sudah sangat mengenali profilnya, sudah terbiasa menggunakan, saya happy dengan apa yang selama ini kita lakukan, jadi saya tidak mencoba. Tapi kalau ada yang lebih baik, ya tidak ada salahnya untuk pindah ke lain hati ya. Dr. Roni. Baik dok. Kemudian dok, halo. Ya, go ahead. Terima kasih Dr. Bambang. Nah, salah satu hal yang lain yang sering kita temukan dalam menggunakan guiding extension itu adalah pressure damping, dok. Jadi kadang-kadang kita begitu masukkan guiding catheter, terutama pada RCA, itu pressure-nya langsung hilang. Jadi kira-kira kalau menurut Dr. Bambang, bagaimana untuk menghindari hal tersebut, ataukah ada tips and tricks tertentu? Terus yang kedua, ini kan kita sekarang juga sudah punya suatu guiding catheter yang dari, mungkin dokter pernah dengar ya dok, dari APT, itu mereka mengeluarkan guiding extension dengan side hole dok, namanya Expressman. Nah itu kira-kira menurut Dr. Bambang ada perannya nggak dok, itu role-nya pada pasien-pasien tertentu begitu, atau kira-kira seperti apa menurut Dr. Bambang? Terima kasih dok. Iya, jadi saya lebih suka menggunakan yang tanpa side hole. Ya, alasannya adalah jangan kita pseudo safety gitu ya. Jadi side holes itu membuat kita seolah-olah tidak melihat ada pressure damping, tapi sebenarnya pressure damping terjadi. Ya, pressure damping itu tertutupi oleh karena ada side holes, seolah-olah pressure-nya normal, tetapi supply-nya bisa saja tidak normal gitu. Jadi semua catheter side holes itu sebetulnya memberikan hati-hati, pseudo safety, apalagi kasus-kasus yang kita melakukan deep intubation. Nah, trik menurut saya yang paling safe untuk kita maupun untuk pasien adalah memastikan bahwa diameter efektif ini benar-benar di atas 2,5. Kalau Anda melihat bahwa ada lesi yang bisa oklusi, sebaiknya Anda lakukan predilatasi dulu. Atau kalau ada critical lesion di dua tempat, proksimal dan distal, tidak ada salahnya Anda stent yang proksimal saja. Tidak khawatir ya bahwa akan induce ischemia karena Anda blok coronary flow-nya, ya. Jadi yang paling aman adalah melakukan sesuai standar dan syarat yang ada. Syaratnya adalah diameter lebih dari 2,5. Kalau ada pembuluh dan ada lesi di proksimal dari target lesion Anda, kalau diperlukan Anda di-handle dulu yang proksimal, baru kita kerja yang distal. Itu akan lebih aman untuk ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Bambang. Saya kembalikan ke Dr. Darwin mungkin. Ya, terima kasih Dr. Roni atas sharingnya ya dok. Baik, dibuka juga kepada teman-teman sejawat sekalian semua untuk bertanya langsung ke Dr. Bambang atau men-sharing apakah ada kasus di daerahnya masing-masing yang bisa di-sharing di sini. Mungkin kalau saya bertanya ya dok, saya kan sebatas dokter jantung umum dok. Ini kan masalahnya dari pembiayaan ya dok ya. Kalau kita mau mengirim pasien ke dokter, kita untuk mungkin dilakukan untuk teknik yang seperti ini dok, atau apakah ada persiapan atau
edukasi ke pasien bahwa perlukah nanti dilakukan teknik seperti ini untuk mungkin pasien umum dan sebagainya, untuk saya jelaskan ke pasiennya gitu dok. Kalau Ya, ya dok. ya, makasih Dr. Darwin. Saya membiasakan diri kalau pasien ini bukan suatu pasien yang kita bukan ad hoc ya. Jadi artinya kita sudah punya baseline angiografinya, maka kita perlu benar-benar mempelajari apakah potensi untuk memerlukan penggunaan device yang lain di luar device standarnya. Itu harus kita kalkulasi dari awal. Jadi ibaratnya kalau kita mau perang, ya saya selalu katakan kenali dulu musuhmu. Ya. Setelah kenali musuh, kita perlu mempertimbangkan senjata apa yang kita perlukan untuk menghandle masalah itu. Kalau dari awal kita sudah kalkulasi semua, maka kita harapkan prosedur akan menjadi lebih mudah dan lain sebagainya. Ya. Nah, device seperti ini tentu saja akan menambah cost, itu sudah pasti. Tapi jangan karena cost, ya, jangan karena mempertimbangkan cost, kita mengorbankan kualitas, ya, kita mengorbankan kita kerja menjadi setengah mati sehingga makin lama, dan itu tidak bagus juga untuk kita maupun staf, ya, radiasi menjadi makin tinggi, ya, begitu juga untuk pasien, dan potensi komplikasi juga menjadi lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau kita harus menambah cost, tidak ada masalah, sebab tidak semua kasus sulit kan. Kita bisa cross subsidi dengan kasus-kasus lain yang lebih sederhana. Kan kasus-kasus seperti ini mungkin hanya sekitar 15-20% saja, ya kan. Sisanya biasanya bisa dihandle dengan relatively simple, ya, bisa seringkali juga bisa direct stenting tanpa balon, sehingga kita bisa cross subsidi dari satu pasien yang kita kerjakan dengan simple prosedur, bisa menutup pasien-pasien yang dengan prosedur yang lebih kompleks yang memerlukan device yang lebih banyak. Gitu. Saya kira begitu, Dokter. Masih mute kayaknya, Dokter Darwin. Ya dok, masih mute kayaknya. Dokter Bambang. Masih, ya, oke, go ahead, Dokter Roni. Ada pertanyaan? Ya, dok, itu sebetulnya seberapa safety sih dok? Kalau melihat kasus dokter tadi, ada kasus pertama atau kasus kedua tadi saya lihat ada yang di koronernya itu sudah dissect karena balon NC. Nah itu gimana itu dok? Kalau kita delivery guiding extension lagi itu apa enggak? Iya. Agak-agak itu pertanyaan. Itu juga. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi saya kira semua operator harus mempertimbangkan apa yang Dr. Roni sampaikan. Oke. Nah, kita nggak perlu khawatir karena kita sudah balon, ya, dengan balon yang lebih dari 2,5. Oke. Artinya sebenarnya kita harapkan diameter efektifnya sudah lebih dari 2,5. Itu nomor satu. Kedua, kita nggak perlu terlalu khawatir karena toh di daerah yang dissect itu akan kita cover dengan stent. Ya kan? Asal kita jangan nambah dissect-nya. Kalau nambah dissect-nya kita bisa tambah stent. Kita bisa potensi untuk nambah stent. Tapi nggak perlu khawatir, ya, karena toh dengan yang demonstrasi saya sampaikan tadi, ya, dengan bantuan anchor balloon kita bisa deliver guide catheter itu bahkan melewati lesinya. Itu kalau kita sangat kritikal dan sangat calcified, usahakan guide catheter ini melewati lesi. Ya, kalau tidak terlalu kritikal, Anda bisa taruh di depan lesi, di proksimal lesi. Karena Anda hanya cukup membuat stent itu menjadi koaksial, maka delivery dari stent itu menjadi tidak terlalu susah. Oke. Tapi kalau kasus yang dissect tadi belum tentu. Kalau saya taruh di proksimalnya masih belum yakin saya stent itu bisa deliver dengan mudah karena itu lesi yang sangat calcified. Kalaupun kita paksa,
kita bisa merusak drag dari permukaan dari stent gitu. Obatnya bisa barangkali sudah lecet-lecet semua sebelum kita deploy stand-nya. Kalaupun bisa lewat, kita dengan terpaksa ya memaksa stand-nya lewat, sehingga sangat mungkin dia menjadi bare metal stent karena drag-nya menjadi rusak semua permukaannya. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, itu alasannya kenapa saya buat cut extension-nya itu melewati lesi, karena saya tidak yakin ya apakah stent itu bisa dengan mulus melewati lesi yang calcified meskipun saya sudah buka dengan balloon NC ya. Sehingga saya buat dia melewati lesi, setelah stand-nya melewati lesi baru saya keluarkan guide liner dan kita bisa mengcover lesinya, seluruh lesi dengan aman. Saya kira begitu ya, Dr. Roni. Ya, terima kasih Dr. Bambang. Menanggapi Dr. Darwin tadi, Dok, itu Ya. pertanyaan khas Primaya itu, Dok. Jadi bagaimana cara menghemat, mengirit di zaman sekarang ini. Nah, menanggapi hal tersebut, memang di rumah sakit kita memang untuk guiding extension akhirnya, Dok, kita memang melakukan program penghijauan, Dok. Nah, cuman ya tadi kalau dokter tadi sudah jelaskan bagaimana guiding extension tersebut dirancang untuk bisa sangat fleksibel sampai dia bisa muter hampir 180 derajat begitu. Nah, kira-kira seberapa safe sih, Dok, kira-kira kita bisa melakukan hal tersebut? Karena kalau pengalaman saya sendiri setelah kita coba reuse, itu guiding extension itu jadi agak rigid, Dok, agak kaku, Dok. Ya, nah, jadi kita never do it. Pernah juga mendapatkan satu kasus di mana tipsnya itu. Ya, saya alat apapun di sini tidak pernah ada penghijauan kalau di Makassar ya. Dan selama ini apapun tidak ada yang penghijauan. All is new ya, meskipun untuk pasien BPJS ya tidak ada yang tidak semua kita lakukan dengan standar dan cara yang kita lakukan hanya dengan melakukan apa yang dikatakan cross subsidi tadi ya. Jadi subsidi silang kita menutup yang high cost prosedur dengan yang simple prosedur ya. Simple prosedur bisa menutup cost karena sekali lagi yang high cost prosedur itu hanya sekitar katakanlah paling banyak antara 15% lah ya. Ya, sisanya itu relatively simple prosedur sehingga kita tidak terlalu khawatir bikin rumah sakit terbebani dengan cost yang tinggi. Jadi sekali lagi ya, high cost prosedur jangan menghalangi kita untuk menolong pasien ya. Kita bisa tetap melakukan dengan mempertimbangkan keamanan tinggi, dengan mempertimbangkan long term outcome yang baik ya. Jangan keduanya ini dikorbankan. Sebab kalau kita sudah tidak yakin long term outcome kita tidak yakin akan baik, safety tidak yakin dengan baik, lebih baik kita tidak melakukan. Kita rujuk saja misalnya untuk bypass atau apa ya. Tapi kalau kita yakin bahwa kita bisa handle ya, dengan fasilitas yang kita miliki, maka kita kerjakan ya. Ya kan? Apapun risiko cost-nya. Jadi jangan karena risiko cost kita membuat kualitas kita menjadi tergadaikan lah istilahnya ya. Kita menggadaikan kualitas karena kita takut dengan cost yang sudah kita keluarkan. Saya kira manajemen akan bisa memahami sepanjang kita melakukan komunikasi dengan baik. Saya kira begitu ya, Dokter. Baik, terima kasih Dokter Roni, Dokter Bambang. Mungkin saya undang dari pihak manajemen kali ya Dok ya untuk membahas ini. Kalau bisa diperjelaskan nanti dokter-dokter pelaksana di bawah itu bisa tahu gimana cara yang terbaik untuk melaksanakan ini semua. Mungkin dari pihak manajemen dari Tangerang, Makassar, ada tanggapan? Siang Dok, dari saya mungkin dari medis corporate saya Dr. Lani. Dr. Lani. Terima kasih sekali tadi Dr. Bambang untuk usulan yang
penghematan itu. Jadi ya kita harapkan nanti bisa ada komunikasi di antar manajemen rumah sakit ya. Bagaimana cara penanganan Dokter Bambang dan tim di Makassar gitu dok. Ya, untuk bisa kita pun sebetulnya tetap sih berfokus pada quality dan dari sisi keselamatan pasien sih dok. Baik, ya. Sangat Jadi baik. tadi terima kasih sekali gitu dok. Yang tadi dokter katakan ada subsidi silang, mungkin nanti manajemen rumah sakit yang lain di sini di Primaya Group bisa ada diskusi ya dengan tim manajemen Makassar dok. Iya, baik. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Lani. Terima kasih Dr. Lani tanggapannya. Dok, kalau saya boleh tanya, mungkin pertanyaan agak pertanyaan bodoh ya dok ya, karena saya kurang tahu juga dok. Kalau dari contoh 5 kasus itu dok, itu kebanyakan di RCA semua dok, atau di vessel yang lain ya dok, LCX atau FCA, LA. Memang memungkinkan di RCA untuk melakukan teknik extension catheter ini ya dok? Ya, jadi teknik ini dilakukan di pembuluh mana saja prinsipnya ya. Tapi yang saya seleksi yang cukup menarik ya, yang dengan tingkat kesulitan tinggi kebetulan banyak yang di RCA. Di LAD maupun sirkumfleks ada beberapa kasus. Kita sudah melakukan ini puluhan ya. Kita puluhan kasus ya. Termasuk yang di rumah sakit lain ya. Itu puluhan kasus kita sudah lakukan. Dan sebagian juga di LAD, di sirkumfleks, hanya relatively simple. Jadi artinya tidak terlalu menarik untuk kita tampilkan, untuk kita share ya. Meskipun sulit untuk deliver ya, tapi secara kualitas dari tingkat kesulitannya tidak seperti yang sudah saya seleksi tadi ya. Kalau yang tadi benar-benar sulit ya, relatif membuat saya kewalahan pada awalnya ya. Kemudian kita bisa handle dengan bantuan itu. Kalau yang lain relatively straightforward, begitu kita gunakan guideliner, kita putuskan guideliner, semua selesai dengan mudah ya. Beberapa di sirkumfleks, beberapa di LAD. Ya, semua pembuluh, tidak ada masalah. Baik dok. Ya. Mungkin masih ada waktu ya, beberapa menit lagi bisa saya undang. Ada Dr. Robert juga di sini, Dr. Robert. Mungkin ada tanggapannya Dr. Robert? Atau teman-teman sejawat, ada dokter umum juga boleh mau bertanya mengenai, mungkin bagi kami ini hal yang baru ya dok ya, teknik yang seperti ini. Saya undang untuk teman-teman semua untuk bertanya. Dr. Robert, ada ya. Kalau untuk ininya dok, ada sedikit kesulitan atau komplikasinya menggunakan extension catheter ini, katanya pernah ada pembentukan trombus dari extension catheter ini, atau pernah ada tidak dapat melewati lesinya dok, atau pernah ada diseksi koroner gara-gara ini, pernah nggak dokter mengalami itu ya? Ya, jadi potensi risiko itu ada ya. Kenapa sekali lagi saya katakan kalau kita tidak memperhatikan persyaratan-persyaratan tadi, maka potensi itu akan sangat tinggi. Ya, makanya untuk menghindari komplikasi tadi, kita harus benar-benar persyaratan penggunaan extension catheter ini benar-benar harus dipenuhi. Ya, saya ulang lagi, misalnya adalah diameter efektifnya harus lebih dari 2,5. Kalau kurang dari itu, Anda bisa bikin diseksi, Anda bisa bikin bahkan ruptur kalau yang berat sekali. Ya, kemudian pembentukan trombus itu ya kita ingatlah trias Virchow itu bagaimana pembentukan trombus. Ya, kalau ada problem trombogenisitas yang tinggi, kemudian flow-nya menjadi slow flow, itu akan berpotensi membentuk trombus. Nah, kapan itu terjadi? Sekali lagi, kalau Anda guide dan vessel rasionya itu 1,
Oleh karena itu tidak boleh satu. Nah, kalau diameternya katakanlah 2,5, vessel diameternya 2,5, kateternya vesselnya 2,5, berhenti dia flow-nya. Nah, kalau berhenti flow, Anda potensi untuk menginduce thrombogenesis gitu. Nah, kalau flow Anda bisa pertahankan, satu, kedua, bahwa Anda memberikan heparinisasi dengan baik, jangan juga melupakan untuk kalau memiliki alat misalnya mengukur ACT-nya. Oke, itu kalau biasanya itu sangat diperlukan kalau prosedur panjang ya. Tapi kalau prosedurnya pendek, ya, tapi kemudian menjadi sulit, ya, Anda harus ingat setiap 1 jam Anda harus menambah kurang lebih blinded saja kalau tidak ada ACT, blinded menambah 1.000 unit heparin misalnya, ya kan? Nah, dengan cara kita menjaga antikoagulannya, ya, kita menjaga supaya flow-nya terjaga, maka komplikasi-komplikasi itu sebetulnya bisa kita hindari gitu, bukan tidak bisa kita hindari. Ya, komplikasi itu terjadi manakala kita tidak memperhatikan hal-hal itu. Dan itu yang saya kira perlu diperhatikan oleh kita semua, termasuk staff. Jadi staff itu harus mengingatkan, kalau perlu mengingatkan operator ya. Jadi scrub nurse misalnya ngasih tahu, dok ini flow-nya sudah mulai ada nggak bagus ini, pressure-nya sudah mulai damping. Nah itu menunjukkan bahwa flow pasti akan terganggu dan potensi untuk terjadinya komplikasi akan menjadi tinggi pada kondisi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu dengan kerjasama yang baik saya kira dan memperhatikan protokol yang seharusnya kita lakukan itu bisa dihindari semuanya. Baik dok, terima kasih. Ya dok, saya jadi tertarik dok. Saya pengen nanya satu hal dok. Ya, go ahead, Dr. Roni. Dokter tadi satu hal yang dokter belum sebut itu lesi calcified ya dok ya. Saya pernah punya pengalaman beberapa kali itu kalsifikasi lesion itu kan kita balon, kemudian kita NC, kadang-kadang stent itu nggak delivered. Sementara ini pasien-pasien tersebut memang indikasinya mungkin ya sejak awal kita lakukan advanced device seperti rotablator atau bagaimana yang lain mungkin. Atau pakai cutting balloon. Nah, menurut dokter kira-kira role penggunaan guiding extension pada kondisi seperti ini kira-kira bagaimana dok? Saya pernah mencoba memang ya ada yang berhasil tapi ada juga yang tidak berhasil karena memang klasifikasinya berat sehingga tetap saja walaupun dibantu dengan guiding extension karena stentnya ukurannya panjang dan mungkin agak bulky seperti yang dokter sebutkan tadi sehingga stentnya juga nggak lewat juga begitu. Kira-kira bagaimana dok? Atau jadi begini, pola pikirnya dokter kira-kira lebih baik kita balon dulu, terus kemudian kita guiding extension sebagai pilihan yang terakhir, atau memang pada lesi-lesi tersebut kita sudah prepare, bakal pakai guiding extension sejak awal begitu. Iya, pertanyaan yang sangat menarik, ini technical ya. Kalau saya melihat satu kasus calcified panjang, ya, critical, maka di kepala kita harus dari awal, apakah kita mau pakai rota atau tidak. Oke, jadi kita punya fasilitas rota atau tidak. Kalau nggak punya fasilitas rota, Anda bisa saja melakukan tes. Tesnya bagaimana? Kita tes apakah terjadi dog bone pada saat kita ballooning pada segmen itu. Nah, ini seperti kasus yang kedua tadi kan. Kasus kedua tadi kan dengan heavy calcified lesion, tapi memang tidak terlalu panjang sih. Ya. Tidak terlalu panjang, heavy calcified. Nah, kalau kita sudah balloon, at least dengan 2.5 ya, tidak balloonnya terinflate dengan baik, tidak ada dog bone, Anda nggak usah khawatir lah mengenai bahwa stent itu akan well deployed. Anda nggak usah khawatir masalah itu. Ya, at least 2.5 ya. Kalau ada at least 2.5 vessel kira-kira 3 gitu, Anda tidak melihat ada dog bone, maka Anda bisa yakin stent will be easier, well deployed. Itu satu. Kedua, kalau lesi calcified panjang, ya, Anda bisa lesion preparation dengan katakanlah scoring balloon atau cutting balloon, dan semua bisa well deployed, seluruh segmen yang calcified itu, yang Anda harus pikirkan adalah bahwa Anda harus
membuat diameter efektifnya di atas 2,5. Oke, jadi Anda harus menggunakan katakanlah scoring balloonnya 2,75 atau 2,5. Cutting balloon pun begitu kalau Anda pakai, dan tidak ada dog bone appearance. Maka Anda bisa deliver ya, yang katakanlah 4 French is good enough, guideliner 4 French, itu Anda bisa deliver sampai ke sedistal mungkin, karena saya sudah tes tadi bahwa guideliner itu bisa sampai hampir di PDA itu. Oke, ada case yang sampai ke distal, saya tes ya, meskipun saya tidak perlu sampai ke sana sebetulnya, hanya untuk menguji apakah nyampe ini kalau perlu sampai ke RPL atau PDA. Nah, kalau Anda menggunakan anchoring balloon dengan vessel yang Anda sudah preparasi, katakanlah lesinya di mid sampai distal, maka Anda yakinlah Anda bisa deliver ya menggunakan anchor balloon, itu deliver dari guideliner yang pakai small size saja sampai ke melewati lesi, jangan di depan lesi karena Anda memerlukan pressure-nya. Jadi setelah melewati lesi baru stand-nya di deliver, baru Anda pull back guidelinernya, positioning stand, Anda bisa selesaikan seperti kasus-kasus biasanya. Baik dok, terima kasih. Baik, Dokter Roni, terima kasih. Mungkin waktu kita sudah di penghujung acara ya dok ya. Ya. Saya mungkin akan sedikit meresum apa yang sudah kita bahas dari mulai jam 2:30 tadi ya dok. Kalau saya tangkap tadi ya dok, bahwa ada banyak penyebab kegagalan prosedur PCI. Salah satunya mungkin backup guiding catheter yang buruk, atau vessel yang tortos, atau terjadi friksi. Dan telah juga banyak solusi yang ditawarkan, dan salah satunya adalah dengan guide extension catheter ini ya dok. Dan Dr. Bambang di sini sudah memaparkan 5 kasus yang sangat menarik tentang peran dari penggunaan guide extension catheter ini. Dan mudah-mudahan dengan sharing dari Dr. Bambang ini menambah ilmu serta pengetahuan kita di bidang kardiologi intervensi, terutama untuk teman-teman semua yang berkecimpung di bidang ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Bambang atas ilmunya, dan kepada Dr. Roni, dokter-dokter sekalian semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita dapat melakukan sharing berikutnya di lain kesempatan. Saya Darwin mengakhiri acara ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada Dr. Bambang serta ini. Saya akan kembalikan ke Dr. Titin sebagai MC. Masih mute itu Dr. Titin. Dr. Titin masih mute. Terima kasih Dr. Darwin. Ya. Terima kasih Dr. Darwin, terima kasih Dr. Bambang, terima kasih seluruh teman sejawat dokter spesialis jantung dari Primaya Hospital Group. Terima kasih kepada Excom, BOD, dan seluruh direktur Rumah Sakit Primaya seluruh direktur Primaya Hospital Group, dan semua teman sejawat, dokter umum, dan juga teman-teman dari Kepiens pada siang hari ini bisa menjadi tambahan pengetahuan kepada kita semua. Tak lupa pula saya juga mengucapkan semoga nantinya akan ada lagi sharing-sharing experience yang akan diberikan oleh seluruh
rumah sakit atau seluruh Primaya Hospital. Hari ini saya mewakili manajemen Primaya Hospital Makassar. Mohon maaf bila pada saat dilaksanakannya sharing experience ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Semoga berikutnya akan bisa lebih ditingkatkan dan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Ya, terima kasih. izin ya, terima Selamat sore semua. kasih. Sore.